kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada. Baik Pak Ardi dan Pak Agus, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ardi dan Pak Agus sudah hadir di ruang virtual ini dalam rangka kita melakukan pra-observasi yang di mana di sini saya sebagai seorang observer dari kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan. Nah, Pak Ardi dan Pak Agus gimana, siap untuk melakukan kegiatan coaching? Siap, insya siap. Ya. Oke, saya konfirmasi dulu nih, yang menjadi coach siapa Pak? Saya. Oke, jadi coach-nya Pak Ardi, coaching-nya Pak Agus ya. Oke, terima kasih Pak Ardi. Ya, saya akan bertanya beberapa hal kepada Pak Ardi sebagai coach yang nanti akan mendampingi Pak Agus untuk untuk melakukan teknik coaching ya Pak Ardi ya. Pertama Pak Ardi, nanti ketika saya menjadi seorang supervisor atau observer kegiatan coaching Pak Ardi, Pak Ardi ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Iya, sebelumnya terima kasih ya sudah bersedia untuk bisa jadi teman ya dalam pengembangan kompetensi saya sendiri. Jadi kalau dalam hal coaching ini yang ingin saya kembangkan itu mengenai pertanyaan berbobot. Bagaimana saya terkadang merasa di situ itu kurang leluasa dalam menyampaikan pertanyaan saat coaching ini. Itu kurangnya. Oke, baik Pak Ardi. Nah, jadi salah satu kompetensi yang ingin saya amati Pak Ardi untuk Pak Ardi kembangkan nanti itu melalui pertanyaan berbobot. Nah, selanjutnya Pak Ardi, bagian mana yang nantinya Pak Ardi ingin untuk saya amati lebih jauh gitu lagi Pak Ardi? Kalau yang amati lebih jauh itu yang berkaitan dengan identifikasi ya Nabu ya. Karena kadang di bagian identifikasi itu perlu pertanyaan yang memang banyak di situ. Sedangkan tadi kan berkaitan pula dengan saya ingin mengembangkan tentang bagaimana menyampaikan pertanyaan berbobot. Pas kebetulan bagi saya kalau di identifikasi itu semangat banget saya di situ. Ya, mengenai pertanyaannya. Biasanya lebih heterogen lah, karena kita harus menggali tentang apa permasalahan coaching berkaitan dengan identifikasi tadi. Baik, Bu Baik, Rama. siap Pak Ardi. Oke, luar biasa ya Pak Ardi ya. Selanjutnya Pak Ardi terakhir Pak Ardi terkait untuk penilaian diri sendiri Pak Ardi mengenai kompetensi coaching nanti yang akan Pak Ardi lakukan bersama Pak Agus. Kira-kira nih menurut Pak Ardi nih seberapa jauh Pak Ardi sekarang menilai diri Pak Ardi siap untuk melakukan kegiatan coaching ini, kemudian sudah memiliki kompetensi coaching ini untuk mengarahkan si coaching nanti menemukan solusi dari setiap permasalahannya sendiri Pak Ardi. Jika boleh kita memberi rentang nilai ini dari 1 hingga 100, kira-kira Pak Ardi nanti akan berada di posisi mana Pak Ardi? Berada di posisi 77. 77, baik Pak Ardi. Harapan Pak Ardi nanti setelah kegiatan coaching berlangsung atau kegiatan supervisinya berlangsung nanti, apa yang Pak Ardi harapkan nanti terjadi Pak Ardi? Yang jelas kalau skala, kalau tadi 77 itu harus jadi 78 minimal. Siap. Dan Oke, kemudian Pak Ardi. bisa berkembang juga di bagaimana pertanyaan berbobotnya benar-benar bisa plong ketika nanti mau ada coaching lagi. Gitu, amin, ya amin. Siap deh. Kalau saya lihat nih dari semua jawaban Pak Ardi, saya yakin Pak Ardi sebenarnya udah sangat maksimal nih untuk mempersiapkan diri dalam kegiatan coaching ini. Semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Izin saya untuk mengamati nanti Pak Ardi dan Pak Agus ketika melaksanakan coaching. Dan sampai jumpa juga kita nanti di kegiatan coaching atau pra-observasi yang sudah Pak Ardi lakukan ya Pak Ardi ya. Selamat coaching Pak Ardi, saya cukupkan sampai di sini pertanyaan
beberapa yang perlu saya ajukan ketika pra-observasi ini Pak Ardi. Sampai jumpa kita di kegiatan coaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma. Siap, sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ardi. Apa kabar, Pak? Ya, alhamdulillah baik Bu Rahma, luar biasa. Ya, dan pada kali ini pun saya rasa semoga hal yang sama ya, yang luar biasa ada pada Bu Rahma juga. Mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar Bu Rahma. Iya, nggak apa-apa, Pak Ardi. Ya, jadi kebetulan saya itu ingin mengajak eh, sharing lah sama Bu Rahma mengenai permasalahan ya yang sedang saya hadapi kali ini. Ya istilahnya curhat lah ya. Nah, curhat-curhat gratis gitu kan. Nah, tapi saya rasa kadang hal-hal kecil itu kan yang memunculkan suatu ide brilian itu ya, yang berdampak besar. Jadi saya sangat berharap ketika saya bertemu dengan Bu Rahma bisa memunculkan suatu ide mantap ya kaitannya dengan permasalahan yang saya hadapi. Jadi begitu Bu Rahma ya. Jadi langsung saja ke poinnya. Kebetulan saya mengalami hal ya yang sebenarnya nggak terjadi pada masa-masa dahulu. Ya, kebetulan saya pernah mengajar di daerah pedalaman ya, yang jalannya susah, yang ibaratnya nggak ada listrik, nggak ada apa, itu kan. Kemudian dengan mereka semangat belajar sekolahnya itu luar biasa sekali, ya sampai-sampai nyebrang sungai itu yang banjir harus pegangan dengan tali karena mereka saking ingin berangkatnya ke sekolah, gitu kan. Pokoknya kalau nggak banjir sampai tenggelam, dia nggak akan balik kanan. Nah, rupanya di sekolahan saya yang saat ini saya bertugas, ya, saya mengalami kendala ketika ada hujan yang sebenarnya cuma gerimis atau hujan yang tidak terlalu deras dan sebenarnya bisa diantisipasi ya dengan menggunakan jas hujan atau mungkin pakai apalah gitu kan. Ternyata hal ini tidak dilakukan oleh siswa saya di SMA 2 Kinali ya dan bahkan kadang gurunya juga gitu kan untuk datang ke sekolah pada saat yang sebenarnya hujannya tidak terlalu deras. Dan kadang di sini tuh ada yang ngomong, Pak, banjir Pak. Oh, rupanya banjir di sini itu versi satu lutut, bukan satu lutut, satu mata kaki. Itu sudah dikatakan banjir. Padahal saya waktu ngajar di tempat-tempat sebelumnya, kalau nggak sampai orangnya tenggelam, namanya bukan banjir. Ya, satu dada, satu lutut, seperut, itu kan orang dewasa, itu tetap bisa itu berangkat sekolah, ya caranya macam-macam itu kan. Nah, cuma sini susah sekali ya. Kadang gurunya ikut-ikutan juga. Harusnya masuk setengah 8, akhirnya kadang pembelajaran dimulai jam 9, nunggu reda beneran. Jadi gitu, yang saya hadapi permasalahannya gitu. Iya, Bahwa, iya Pak Ardi, luar biasa ya, ya, dari cerita Pak Ardi yang sampaikan kepada saya, ternyata Pak Ardi mengalami suatu permasalahan di mana, ketika ada gerimis di sekolah, siswanya datang nggak Pak sama gurunya? Jadi datang atau telat datangnya? ya itu datangnya terlambat. Kadang ya mereka memang nggak datang juga pada akhirnya karena sudah terlalu siang gitu kan. Nah itu. Iya iya. Nah, sebenarnya dari kondisi yang seperti itu, apa yang Pak Ardi harapkan sebenarnya? Yang idealnya seperti apa harapan Pak Ardi gitu? Ya, kalau saya berharap walaupun hujan ya, walaupun hujan ibaratnya kalau selama hujannya itu hujan nggak deras yang menyebabkan banjir yang memang beliau-beliau atau anak-anak itu tidak terhalang untuk berangkat ke sekolah ya inginnya harusnya mereka datang gitu loh dan tepat waktu gitu. Nah itu keinginan saya itu. Iya Pak Ardi, luar biasa sekali ya keinginan Pak Ardi terkait, keadaan yang tengah Pak Ardi alami. Nah, setelah memantau di lapangan Pak Ardi berdasarkan permasalahan tadi, Pak Ardi kan melihat ini, ada solusi ya pastinya ya sebenarnya untuk mengatasi hal ini gitu. Nah, dari solusi itu apakah Pak Ardi sudah coba merumuskan gitu, kira-kira apa yang akan Pak Ardi tawarkan kepada guru dan siswa supaya walaupun ketika gerimis atau ketika hujan datang, yang tidak terlalu deras ya yang memungkinkan mereka untuk bisa ditempuh nih, mereka tetap bisa untuk
berangkat ke sekolah tetap memenuhi kewajiban sebagai pengajar atau memenuhi kewajiban sebagai guru sehingga tidak terhenti proses PBM ketika situasi ini terjadi gitu Pak Ardi. Iya, kalau bayangan saya itu sebenarnya saya kepikiran yang pertama apa ya, biar mereka itu terbiasa dengan menghargai waktu gitu kan. Jadi ya ini belajar loh kita ya kan. Masa cuma hujan ya nggak deras kita nggak bisa datang ke sekolah. Kemudian yang berikutnya mereka itu nggak gengsi gitu kan. Rupanya kalau mereka pakai helm dan pakai mantel itu malu katanya. Nah itu kan. Jadi sebenarnya kan di sini yang ingin saya apa istilahnya diterapkan ke siswa atau ke guru, bagaimana mereka nggak malu pakai mantel atau jas hujan gitu kan, atau mereka mau pakai helm, atau bagaimana lah caranya yang lain. Cuma yang paling dititik beratkan itu sebenarnya pingin itu sih, bagaimana ya biar mereka tuh mau pakai mantel gitu. Iya, Itulah caranya. Nah, benar Pak Ardi. Apa yang kita harapkan kadang kita tidak bisa terlalu spontan memaksakan kepada orang lain. iya, Tentu kita punya rencana ya Pak ya, rencana. iya, iya. Dengan situasi yang seperti ini, Pak Ardi sudah melihat bagaimana dampaknya. Nah, rencana ke depannya Pak Ardi maunya gimana Pak Ardi terkait situasi yang tengah Pak Ardi alami saat sekarang ini? Kalau saya masih ada keraguan apakah ini berhasil atau enggak ya. Mm-mm. Itu sebenarnya kalau dipaksakan terus dibuat skor atau poin ketika mereka terlambat itu terlalu keras langsung kayak gitu, kayaknya nggak bisa. Tadi yang disampaikan Bu Rahma juga terlalu spontan gitu kan. Iya, Kalau seandainya diadakan semacam forum ya, jadi saya kebayang itu seandainya mungkin siswa ini diajak sharing bersama, yang terlambat pada saat itu dikumpulin, terus kita adakan ya semacam kayak survei atau kita analisis alasan atau mungkin kayak saya dan Bu Rahma itu ya, kita iya. Mm-mm. saling keluh kesah lah sebenarnya kenapa sih kok kita bisa nggak mau pakai itu. Mungkin akan terbuka nanti bagaimana cara bisa menanamkan komitmen ke mereka. Cuma saya masih belum yakin juga itu. Iya, iya benar-benar. Heeh. Oh, iya Pak Ardi. Gini Pak Ardi, berdasarkan tadi rencana yang sudah Pak Ardi buat gitu kan, dan harapannya tentu semua apa yang kita rencanakan ini berjalan dengan maksimal ya Pak ya. Tentu Pak, kita mesti ada komitmen nih. Komitmen ini baik di dalam diri kita, baik di dalam diri guru dan peserta didik kita. Nah, terkait ini Pak, komitmen yang seperti ini, bagaimana Pak Ardi nanti melibatkan orang-orang di sekitar Pak Ardi supaya komitmen mereka berangkat ke sekolah, proses PBM tetap berlanjut dengan keadaan yang gerimis tadi Pak, tanpa menghentikan proses PBM, apa yang harus Pak Ardi kuatkan sebagai seorang guru atau sebagai seorang kolega gitu di sekolah Pak Ardi? Kalau saya mungkin ya berkaitan dengan penanaman bagaimana mereka mau berani memakai mantel atau jas hujan biar nggak Iya, malu ya. Yang jelas itu tadi ketika mau mengajak ada sharing bersama ya berarti kita harus melibatkan wakil kesiswaan dan kepala sekolah ya harus kita libatkan dan sebagai sasaran yaitu siswa dalam hal ini dan kemudian sebagai sasaran lagi nanti guru ya walaupun penanganan sharingnya itu mungkin berbeda kalau siswa mungkin bisa dengan perwakilan guru dan kawan-kawan yang tidak pernah terlambat ketika hujan. Kalau untuk guru mungkin bisa nanti dengan wakil dan kepala sekolah sharingnya seperti itu sih. Gambaran saya mungkin yang akan terlibat di situ selain kalau seandainya berkaitan dengan jas hujan, mungkin memberikan himbauan ke orang tuanya ya. Artinya himbauan berupa tertulis atau dalam pesan grup WA atau dalam pembuatan surat ya, dengan dalam bentuk surat itu bisa disampaikan. Mungkin itu yang akan dilibatkan, jadi otomatis melibatkan dari administrasi sekolah juga kaitannya dengan kehumasan sih. Atau membuat konten-konten keren ya berkaitan dengan memunculkan, nah kan akhirnya muncul juga ini saya, akhirnya muncul juga kan membuat konten-konten keren melalui medsos agar kita itu tetap semangat saat hujan. Ya mungkin dilombakan bisa jadi, iya sih, mungkin seperti itu Bu Rama. Oke, luar biasa ya Pak Ardi ya. Berarti Pak Ardi ini udah punya apa nih? Udah punya komitmen, udah punya rencana yang matang untuk merealisasikan ini Pak. Saya yakin ketika Bapak Ardi sudah punya komitmen, sudah dikuatkan dengan adanya rencana yang matang, tentu Pak Ardi akan melibatkan ya orang-orang tertentu supaya komitmen tadi terlaksana dengan baik, dapat berjalan dengan lancar.
Kira-kira menurut Pak Ardi siapa saja yang akan Pak Ardi libatkan di dalam rencana Pak Ardi ini supaya menuju efektivitas yang diharapkan dari rencana tadi Pak Ardi? Ya, berarti otomatis karena kita di sekolah ya, kita langsung konsultasi dengan pimpinan kita, dengan kepala sekolah, dan pastinya nanti kepala sekolah akan melibatkan di bidang-bidangnya kan, kaitannya dengan siswa berarti nanti di bidang kesiswaan, ya Wakasis, dan kemudian untuk apa berkaitan dengan hasil dari apa yang dilakukan mungkin perlu juga di situ di bidang media atau di humas ya, agar kita bisa maksimal. Mungkin itu Rama. Oke, iya Pak Ardi luar biasa ya. Pak Ardi sudah melihat nih siapa saja orang-orang yang akan membantu Pak Ardi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tentunya saya juga berharap nih semoga orang-orang ini adalah orang-orang yang benar-benar akan membackup Pak Ardi bersama untuk mensukseskan rencana tersebut Pak Ardi. Pak Ardi, jika kita boleh berandai dan membayangkan Pak Ardi jika ada nih nilainya rentang 1 sampai 10 Pak Ardi dengan rencana yang Pak Ardi sampaikan kepada saya tadi, kira-kira keberhasilan Pak Ardi ada di angka berapa Pak Ardi? Kalau keberhasilan mungkin di angka 60 bisa lah ya. Karena saya masih ragu juga. Karena selain harus dengan kreativitas, harus dengan satu hal yang menarik, harus dengan apresiasi lain, kayaknya memang hal-hal yang berkaitan dengan pola pikir itu loh. Itu yang Iya, harus kita benar. gugah. Itu yang saya sendiri itu masih bingung sampai sekarang ya berkaitan dengan pola pikir. Jadi kalau target 60% dari rencana mungkin berani lah. Tapi nggak ada salahnya kita coba gitu ya Bu ya. Iya, iya, iya. Ya, Oke Pak Ardi, luar biasa nih Pak Ardi, harapan kita nih, harapan saya, terutama nih Pak Ardi, karena Pak Ardi datang kepada saya dalam sesi coaching ini, tentu di angka 60 ini menjadi angka yang sebenarnya masih bisa kita genjot ya Pak Ardi ya. Ketika rencana kita sudah kita eksekusi, komitmen kita sudah lebih kuat, kita sudah melibatkan semua stakeholder yang ada untuk membangun bagaimana merubah budaya yang sebelumnya mungkin ke arah negatif, kita jadikan dia ke arah positif dengan komitmen 60 tadi saya yakin dan percaya Pak Ardi akan lebih maksimal lagi untuk mencapai target yang maksimal di atas nilai 60, bisa jadi mungkin Pak Ardi akan mencapai targetnya 100 ya nilai maksimalnya, tapi saya yakin usaha Pak Ardi sudah luar biasa dan tetap selalu bersemangat Pak Ardi, karena sejatinya kita ini akan berhadapan dengan orang, tentu kita merubah mindset ini yang paling sulit, dan saya yakin dan percaya ketika ini Pak Ardi biasakan, Pak Ardi yakin terhadap diri Pak Ardi, dan Pak Ardi akan menjadi role modelnya yang terlebih utama dulu, maka ini akan bisa terlaksana dengan baik Pak Ardi, dan semoga apa yang Pak Ardi khawatirkan tadi tidak menjadi suatu kekhawatiran lagi ke depannya Pak Ardi, melainkan ini menjadi harapan dan kenyataan ya Pak Ardi ya. Oke Pak Ardi. ya. Amin ya. Terima kasih banyak ini Ibu Rahma. Saya turut berbangga ya bisa diberi kesempatan dengan coach hebat ya seperti Ibu Rahma sehingga saya merasa apa yang saya alami berkaitan dengan permasalahan saya sekarang nampak ada harapan untuk bisa mengentaskannya atau bisa mengatasinya. Gitu. Terima kasih Bu Rahma ya. Iya, Pak Ardi, Semoga di sama-sama lain Pak Ardi. kesempatan bisa bertemu kembali ya kaitannya dengan sharing-sharing hal positif ya mengenai permasalahan kita di dunia pendidikan. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi saya sampaikan. Oke Pak Ardi, saya juga berterima kasih karena Pak Ardi sudah percaya datang kepada saya sebagai coach-nya Pak Ardi di sisi coaching ini. Tentu apa yang saya sampaikan ini menjadi harapan kita bersama juga dan semoga apa yang Pak Ardi khawatirkan itu setelah bertemu dengan saya berubah kekhawatirannya menjadi sebuah harapan dan kenyataan nanti ya Pak Ardi ya. Terima kasih sudah Amin. datang ke ruangan saya. Semoga di lain sesi kita bisa bertemu kembali Pak Ardi dengan saya tunggu nih cerita-cerita menarik dari Pak Ardi di sesi-sesi berikutnya Pak Ardi. Terima kasih Pak Ardi, sukses selalu untuk Pak Ardi. Oke. Assalamualaikum Pak Ardi dan Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ardi senang sekali pada kesempatan kali ini Pak Ardi dan Pak Agus Rahma kembali bertemu dengan Pak Ardi dan Pak Agus yang luar biasa nih dalam rangka pasca observasi dari kegiatan coaching yang sudah Pak Ardi dan Pak Agus lakukan.
Sebelumnya izinkan Rahma untuk menyampaikan selamat kepada Pak Ardi dan Pak Agus yang sudah sukses melaksanakan kegiatan coaching dengan penuh keyakinan dan sangat maksimal sekali. Namun beberapa hal yang perlu Rahma pastikan kembali kepada Pak Ardi sebagai coach di kegiatan coaching Pak Ardi dan Pak Agus. Pak Ardi, setelah kegiatan coaching yang Pak Ardi lakukan bersama Pak Agus, Pak Ardi, bagaimana Pak Ardi menilai diri sendiri terhadap performa dari kompetensi yang sudah Pak Ardi sampaikan sebelumnya di kegiatan supervisi kepada Rahma hingga Pak Ardi laksanakan di kegiatan observasi. Silakan Pak Ardi. Ya, terima kasih ya sudah kembali berkenan kaitannya dengan pengembangan diri kita ya tentang pasca observasi. Berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan pada saat coaching, kebetulan coach kita ya sangat dengan jelas ya mengetahui apa tujuan ketika pelaksanaan coaching, sehingga saya pun lebih tertarik dan lebih semangat ya karena mendapatkan coach yang saat itu kooperatif, kemudian cerdas, apalagi hal yang disampaikan itu sesuatu yang sangat menginspirasi ya. Jadi saya merasa lebih pede. Kemudian berkaitan dengan yang saya takutkan itu kaitannya dengan pertanyaan berbobot, rupanya menurut saya itu di bagian identifikasi alur identifikasi ya, itu alhamdulillah ya, saya merasa lega. Jadi seandainya pada saat pra-observasi waktu itu ya, saya itu pernah menyampaikan bahwa performa saya saat itu mungkin 77, sekarang saya sudah berani mengatakan 79 lah. Luar Paling enggak biasa. nampak ada sesuatu yang lebih gitu sih. Siap Pak Ardi, luar biasa ya Pak Ardi ya. Nah terkait tadi Pak Ardi sudah sampaikan kepada saya nilai Pak Ardi kalau sebelumnya 77, sekarang Pak Ardi udah merasa sangat yakin ini udah nyampe di 79 ya Pak Ardi. Artinya ini ya mendekati angka yang cukup hampir sempurna ya Pak Ardi ya. Nah terkait nilai yang Pak Ardi sampaikan kepada saya, apa yang membuat Pak Ardi bisa menilai Pak Ardi sedemikian rupa gitu Pak Ardi? Ya, hal ini bisa saya ambil nilai sebesar itu ya, ada peningkatan dalam perasaan saya karena hal yang tadinya saya takutkan, rupanya pas ketika kita jalani di coaching ya, kemudian bertemu dengan sosok coach yang memang lebih menjadi magnet bagi saya untuk saya bersemangat, apalagi kasusnya pun rupanya kasus yang memang membuat kita terinspirasi gitu loh. Jadi kita lebih leluasa, kita lebih bergairah lah istilahnya ketika bertanya pun dengan semangat yang kita alami pada saat itu. Ya, selain bergairah itu ada semangat juga dan untuk menguraikan pertanyaan-pertanyaan di bagian identifikasi itu lebih terbuka lebar karena permasalahan itu permasalahan yang mantap dan kebetulan saya termasuk orang yang mungkin pernah mengalami itu gitu. Jadi agak lebih enak. Jadi kita tahu posisi Pak Agus mungkin seperti apa sebagai coach dan kita pun lebih istilahnya sudah ada kisi-kisinya lah gitu kan. Siap, Gitu oke. Bu Rahma, ya. Iya, oke Pak Ardi, luar biasa nih Pak Ardi. Nah Pak Ardi, terima kasih sudah menyampaikan, nilai diri kepada saya Pak Ardi. Sebagai seorang, observer ketika Pak Ardi melakukan teknik coaching, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap kegiatan coaching yang Pak Ardi Sangat dan Pak Agus? boleh dan harus itu. Oke Ya. baik, terima kasih Pak Ardi. Pak Ardi sebenarnya secara keseluruhan, 3 kompetensi coaching yang mestinya harus, dimiliki oleh, seorang coach itu Pak Ardi sudah sangat apik sekali, sudah hampir sempurna di sana Pak Ardi. Namun, saya melihat, perlu beberapa penguatan ini ya Pak Ardi ya, penguatan yang harus Pak Ardi lakukan. Salah satunya Pak Ardi, tadi saya melihat sebenarnya jawaban yang Pak Ardi pertanyaan-pertanyaan yang Pak Ardi sampaikan kepada si koci atau Pak Agus itu sudah sangat, luar biasa. Namun tadi saya melihat ada beberapa Pak Ardi, lari fokus dari apa yang, sebenarnya ingin, Pak Ardi tanyakan kepada Pak Agus gitu ya. Jadi saya melihat tadi, tapi ketika Pak Ardi lari dari fokus pertanyaan tadi, ibaratnya nih pertanyaan tersebut, agak keluar dari relnya,
tetapi Pak Ardi back lagi gitu, kembali lagi ke rel yang sudah Pak Ardi tentukan. Dan apa yang ingin Pak Ardi tanyakan tadi sudah kembali lagi gitu Pak Ardi. Nah, terkait mengajukan pertanyaan yang berbobot ini memang benar ini mungkin hampir menjadi masalah kita bersama karena beberapa situasi itu akan mempengaruhi kita untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak Ardi ya, tergantung lagi nanti si coaching-nya ini menjawab pertanyaan sebelumnya bagaimana sehingga untuk mengajukan pertanyaan selanjutnya itu akan mempengaruhi pertanyaan-pertanyaan kita sehingga nanti terlihat bahwa pertanyaan kita itu kurang tajam, itu yang saya lihat Pak Ardi. Nah, kemudian secara keseluruhan Pak Ardi sudah hadir sepenuhnya, Pak Ardi sudah fokus kepada coaching, tanpa memberikan prasangka kepada coaching-nya, tanpa menjudge si coaching. Itu sangat luar biasa sekali. Tadi saya lihat ada terjadi komunikasi yang cukup ramah, yang komunikasi yang benar-benar mengadakan mitra di sana Pak Ardi yang saya lihat. Kemudian tadi saya juga melihat Pak Ardi sudah menjadi pendengar yang sangat baik untuk si coaching. Nah, itu yang saya lihat Pak Ardi. Nah, Pak Ardi, dari apa yang saya sampaikan ini, sebenarnya Pak Ardi, kita ini merujuk kepada semua kompetensi coaching yang mesti harus dimiliki oleh seorang coach dalam memfasilitasi kegiatan coaching. Nah, secara keseluruhan memang sudah sangat baik dan sangat bagus yang disampaikan oleh Pak Ardi. Nah, mungkin itu pengamatan yang bisa saya sampaikan kepada Pak Ardi. Mungkin dengan terus kita berlatih, sering-sering kita melakukan coaching, sering-sering kita mengadakan kegiatan coaching ini, insya Allah itu akan terus menguatkan diri kita, menguatkan kompetensi kita untuk semakin baik kita sebagai coach di kegiatan coaching ini, Pak Ardi. Oke, Pak Ardi, setelah apa yang saya sampaikan ini kepada Pak Ardi, bagaimana perasaan Pak Ardi mendengar pengamatan saya ini, Pak Ardi? Saya merasa senang sekali ya. Jadi rupanya memang kita perlu ya sesuatu waktu itu uh, tentang apa yang sudah kita capai dan apa yang perlu kita kembangkan ya. Memang harus kita ada kawan untuk diajak sharing. Dan dalam hari ini kaitannya dengan supervisi atau observer ya, itu sangat diperlukan lagi dalam rangka berkembang. Apalagi kita yang orang-orang yang ibaratnya senang dengan hal-hal yang sifatnya itu saran, ya yang sifatnya membangun gitu kan. Jadi itu bagi saya itu adalah sebuah kebutuhan. Kaitannya Siap. dengan hal-hal yang kita dengarkan dari kawan, ya apalagi kawan sehebat Bu Rahma, itu bagi saya adalah vitamin gitu. Ya, dan itu harus sering-sering itu. Terima kasih Bu Rahma. Oke, siap. Terima kasih Pak Ardi. Ya. Akhir kata nih Pak Ardi, saya sampaikan kembali selamat kepada Pak Ardi yang sudah sukses melaksanakan praktek coaching ini. Saya mohon maaf jika sebagai seorang observer Pak Ardi ada kekurangan yang saya lakukan dalam mengamati Pak Ardi. Semoga ini tidak menjadi pengurangan penguatan kompetensi bagi kita bersama. Dan saya ucapkan selamat sekali lagi. Saya akhiri pertemuan kita ini. Sampai jumpa kita di sesi lainnya, Pak Ardi. Semoga kita semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.